just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Dit, lagi ngapain? Oh ini nih aku lagi nyatet dan juga nyocokin pengeluaran sama pemasukan kas yang ada di struk kasir sama di komputer kasir. Oh, tapi aku tuh sebenarnya masih bingung tau kayak cara ngebedain atau cara ngelompokin antara pemasukan sama pengeluaran kas tuh gimana sih? Oke, jadi aku jelasin ya, konsep dasarnya itu sebenarnya simple. Pertama nih, penerimaan kas itu. Nah kalau di bisnis kita itu kan coffee shop. Nah bentuknya itu orang yang beli kopi. Secara materi, penerimaan kas itu adalah semua aliran dana yang nambahin saldo kas perusahaan. Setiap cangkir kopi yang terjual harus cocok dengan struk di sistem kasir dan mutasi bank. Kita wajib memvalidasi bahwa uang fisik atau digital yang masuk nilainya sama persis dengan produk yang keluar. Oh, berarti kalau misalkan ada orang yang lagi beli kopi nih, itu kita tuh wajib ngesinkronin antara uang yang ada di laci kasir sama yang ada di data sistem kita. Abis itu kalau misalkan buat pengeluaran tuh kayak gimana? Nah, contoh utamanya pengeluaran kas itu adalah kayak kita memberi gaji nih karyawan setiap akhir bulan. Secara materi, pengeluaran kas adalah semua aliran dana yang mengurangi saldo kas untuk membiayai operasional. Karena nominal gaji barista dan juga tim kitchen ini besar, prinsip utamanya adalah pengendalian dan otorisasi. Artinya, uang tidak boleh keluar sepeser pun sebelum ada dokumen pendukung yang valid seperti rekod absensi dan harus dapat tanda tangan persetujuan manajer dulu. Setelah ditransfer, resi banknya wajib disimpan sebagai bukti kas keluar. Oh, jadi intinya nih kalau misalkan penerimaan kas itu fokusnya ke validasi dan juga nyocokin dokumen atau struk yang masuk. Nah, kalau misalkan pengeluaran kas itu dia fokusnya ke sistem pengendalian kita, terus juga kayak keaslian dan juga keabsahan dokumen, terus izin dari atasan sebelum kita tuh bisa mengeluarkan uang tersebut ya. Betul. Nah, jadi langsung paham kan kalau teorinya itu langsung kita alihin ke praktek. Paham. Gitu. Thank you, Dara. Vidinya, gimana nih hari ini laporan keuangannya? Aman gak? Aman kok, nih aku lagi cek dulu ya sebelum dicatat ke buku kas. Hari ini kita ada apa aja nih? Lihat tuh. Jadi tuh hari ini kita ada laporan penjualan itu makanan dan minuman sebesar 3.500.000. Terus juga ada nota pembelian ya dari susu dan biji arabica itu 800.000 dan ada nota pembelian dari gula dan sirup 150.000. Coba sini aku liatin. Ini nota pembeliannya semuanya tercatat, nggak ada buktinya nggak? Ada kok, ini dari laporan penjualan harian dari kasir dan juga ada nota pembelian dari supplier. Artinya hari ini kita banyak ya beli-beli, ada 800, 250, 150. Iya. Tapi ini lumayan sih, kita harus tingkatin penjualan kita tiap hari. Betul, karena kan kalau misalkan nggak direkap harian itu kan kita nggak tahu ya posisi kas harus perusahaannya itu gimana. Jadi penting banget untuk mencatat laporan penjualan harian biar kas kita tuh selalu update. Oke, jadi aku catat di buku kas harian dulu ya. Jadi saldo awal kas kita itu 9.500.000 dan ada penjualan minuman dan makanan sebesar 3.500.000, ada pembelian susu dan biji kopi sebesar 800.000 dan ada pembelian cup dan tutup cup sebesar 250.000 dan pembelian gula dan sirup 150.000. Jadi total kas kita itu sementara adalah 11.800.000. Bagus sih. Nah, nanti kalau ada pengeluaran dan pemasukan setiap hari harus dicatat tiap hari biar nanti digabungin selama 1 bulan. Jadi kita laporan per bulannya itu lengkap dan nanti pas direkap itu bisa match sama yang laporan orang dari bank. Iya, makanya kita perlu melakukan rekonsiliasi bank juga ya. Biar nanti kas yang dari buku itu bisa sama dengan rekening koran bank. Aku mau ya nanti filenya, nanti aku review kalau ada yang mau dikoreksi. Oke. Selamat siang, Bu Dara. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya Koirus dan bendahara dari Toko Cafe Electric. Saya ingin konfirmasi terkait saldo rekening bank perusahaan kami, Bu, per 31 Mei 2026. Oke, boleh mungkin informasikan nama rekening sama periode yang mau diperiksa. Atas nama Toko Cafe Electric untuk periode bulan Mei 2026. Berdasarkan rekening koran, saldo bank kami itu tercatat 15.360. Namun berdasarkan buku perusahaan, saldo kas itu cuma 15.250. Kayak ada perbedaan saldo gitu. Oke Bu Khairus, jadi perbedaan saldo antara buku kas perusahaan sama rekening koran memang bisa terjadi Bu, karena ada transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum diproses oleh bank ataupun sebaliknya. Nah iya Bu, setelah kemarin diperiksa oleh saya sendiri, dari laporan penjualan tanggal 28 Mei sebesar 1.200.000 itu tuh udah kami catat di buku kas perusahaan, tapi di rekening korannya belum. Oke, jadi transaksi tersebut dikategorikan sebagai setoran dalam perjalanan. Artinya uang yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan tetapi belum masuk atau belum tercatat oleh pihak bank pada tanggal rekonsiliasi.
Selain itu, ada juga perusahaan kami itu membayar ke supplier melalui transfer pada tanggal 30 Mei sebesar 1.360.000. Nah, transaksi tersebut sudah kami catat nih sebagai pengeluaran, tetapi belum didebit atau diproses oleh pihak bank. Oke, benar Ibu Fairuz. Jadi transaksi tersebut tuh dapat disebut sebagai transfer keluar dalam proses. Jadi perusahaan sudah mencatat pengeluaran nih, tapi pihak bank itu belum mengurangi saldo rekening pada tanggal tersebut. Iya nih, dan terus kami juga nemu nih kalau ada biaya administrasi bank sebesar 50.000 yang sudah dibebankan oleh bank tapi belum kami catat ke buku perusahaan. Ya, biaya administrasi bank memang langsung mengurangi saldo rekening. Karena biaya tersebut belum dicatat oleh perusahaan, maka perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian. Oke. Untuk jurnal penyesuaiannya berarti biaya administrasi bank dicatat di sisi debit sebesar 50.000 dan kas dicatat di sisi kredit sebesar 50.000. Benar Ibu? Benar Ibu Fairuz, karena biaya administrasi menambah beban perusahaan, maka dicatat di debit, sedangkan kas berkurang sehingga dicatatnya di kredit. Oke, baik Udara. Setelah dilakukan rekonsiliasi, saldo menurut perusahaan yang awalnya 15.250 dikurangi oleh biaya bank tadi 50.000 sehingga saldo akhir perusahaan adalah 15.200.000. Oke, sementara itu saldo menurut bank sebesar 15.360 ditambah setoran dalam perjalanan 1.200.000 sehingga menjadi 16.560.000. Kemudian dikurangi transfer keluar dalam proses sebesar 1.360.000 sehingga saldo bank yang benar juga menjadi 15.200.000. Oke, jadi setelah rekalkulasi saldo bank dan perusahaan sudah balance ya Ibu sebesar 15.200.000. Betul Ibu Fairuz, dengan demikian saldo menurut perusahaan dan saldo menurut bank sudah sesuai setelah dilakukan penyesuaian. Baik, terima kasih Bu Dara atas bantuannya. Informasi ini akan kami gunakan untuk melengkapi laporan rekonsiliasi. Oke, sama-sama Ibu Fairuz, semoga membantu. Jika ada transaksi lain yang perlu dikonfirmasi bisa langsung hubungi pihak bank kembali ya. Terima kasih Bu Dara. Terima kasih. Selamat siang. Loh, kayak kamu ngapain? Lagi ngecek kas kecil, lagi nyocokin sama transaksi hari ini. Oh, tapi bentar deh, kalau misal kamu ambil uang dari kotak situ, kenapa nggak kamu pakai kas utama aja? Karena pengeluaran kita yang buat hari ini tuh nominalnya kecil doang, makanya lebih praktis kalau misalkan kita makanya itu kas kecil. Emang bedanya kas utama sama kas kecil tuh apa sih? Bukannya sama aja? Kan sama-sama kas. Kalau misalkan kas utama tuh lebih ke pengeluaran yang besar-besar. Kalau misalkan kas kecil tuh kayak emang sejumlah uang yang disediakan perusahaan kita khususnya itu buat ngebayar pengeluaran yang relatif kecil dan juga sering terjadi. Makanya perusahaan tuh nggak perlu terus-terusan ngambil uang dari kas besar, makanya kita sediain kas kecil aja. Kalau misal contoh yang gampang aku ngerti tuh kayak gimana kira-kira? Misalkan kita perlu buat beli apa ya, misal pulpen bisa harga 10.000, terus habis itu kita perlu beli lap juga, itu harganya 30.000, berarti total pengeluaran kas kecil kita tuh hari ini cuma 40.000, itu contohnya. Nah itu harus disediain, strukturnya jangan sampai hilang. Oh, pantesan pengeluaran kecil-kecil kayak gini tuh nggak pakai kas utama, soalnya kan nominalnya kecil ya, jadi supaya lebih gampang keluarin karena dia pasti bakal sering dibutuhin kan. Betul banget. Berarti kas kecil itu juga punya sistem pengelolaannya ya? Betul, nah itu ada dua, jadi kayak ada metode dana tetap itu sebenarnya tuh impress. Terus yang kedua itu ada metode yang dia tuh berubah-ubah terus, nah itu tuh fluktuasi. Terus bedanya dari kedua itu tuh apa? Kalau misalkan metode tetap itu dia tuh jumlah dana kas kecil yang disediain tuh selalu tetap. Misalnya nih, kopi tukul kita tuh menetapkan dana kas kecil sebesar 1 juta. Nah, kalau misalkan hari ini kita ngeluarin 200.000 buat beli berbagai keperluan yang pakai kas kecil, itu kita keluarin dari kas kecilnya itu 200.000-nya. Nah, kan itu sisa 800 kan? Tapi pas kita ngelakuin pengisian kembali, itu kita nambahin 200.000-nya aja. Jadi kado saldo kas kecilnya itu per 1 juta. Oh, berarti jumlah dana kas kecil itu selalu balik lagi ke jumlah awal. Betul, makanya namanya itu dana tetap. Terus kalau semisal metode dana yang berubah gimana? Kalau misalkan berubah itu berarti ya setiap ada pengeluaran penambahan dana langsung itu tuh perlu dicatat. Jadi nanti saldo kas kecil itu bakal terus berubah ngikutin transaksi yang terjadi. Misalnya kita ngeluarin 200.000, habis itu saldo kas kecilnya berarti jadi 800.000. Kalau misalkan besok perusahaan kita itu nambahin dana 300.000, maka saldo kas kecil itu berubah jadi 1.100.000. Makanya saldo itu tidak harus kembali ke angka awal kita setorin. Oh, tapi kalau semisal metodenya kayak gitu, metode dana berubah kan pasti lebih bagus dong dibanding metode yang tetap tadi. Soalnya saldonya selalu sama dan selalu diperbarui kan. Tapi mungkin belum tentu, karena kalau misalkan akuntansi sebenarnya tuh nggak ada metode yang paling bagus. Itu tuh kayak kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Maksudnya kayak gimana? Misalnya metode dana berubah itu dia emang punya kelebihan karena saldo kas kecil itu selalu diperbaharui setiap ada transaksi. Jadi kalau misalkan waktu perusahaan itu pengen ngetahuin saldo kas, itu datanya udah langsung tersedia. Tapi pencatatannya tuh juga lebih sering karena ya setiap transaksi harus dicatat. Artinya administrasi yang kita lakuin tuh jadi lebih banyak dan juga perlu ketelitian yang sangat tinggi. Oh, berarti lebih cocok kalau dipakai perusahaan masing-masing. Memang ingin memantau perubahan saldo setiap saat gitu ya? Tuh, nah makanya
Makanya kalau misalkan dibandingin sama metode dana tetap, dia tuh lebih sederhana. Jadi selama kas kecilnya itu digunain, kita cukup ngumpulin seluruh buktinya buat transaksi yang digunain. Nah setelah itu baru dihitung total pengeluarannya dan dilakukan pengisian kembali sesuai sama jumlah yang kita pakai. Karena lebih sederhana, metodenya juga lebih mudah buat diawasin. Terus kalau semisal di kopi Fukul nih, kita tuh pakai metode mana sih dibanding kedua itu? Nah kalau kita pakainya metode dana tetap, karena sebagian pengeluaran kecil kita tuh sifatnya rutin kan, terus nominalnya juga relatif kecil. Misalnya kayak kita beli kita beli alat tulis, perlengkapan kebersihan, kayak gitu-gitu. Nah itu kita kalau pakai metode dana tetap, pengeluarannya tuh lebih praktis, terus pengawasannya juga lebih mudah. Dan saat pengisian kembali kita tinggal nyesuaiin dengan total bukti transaksi yang udah kita kumpulin. Jadi kalau operasional kopi shop seperti kopi toko kita tuh emang metode tetap lebih efektif sih. Oke. Sekarang aku paham. Berarti meskipun nilainya kecil, setiap pengeluaran tuh harus tetap ada bukti transaksinya kan? Betul. Nah terus dalam akuntansi, setiap pengeluaran tuh juga harus bisa dipertanggungjawabin. Makanya semua struk ini tuh nanti bakal jadi dasar pencatatan kas kecil. Terus berarti setelah semua bukti ini terkumpul, kita belum selesai. Belum, karena langkah berikutnya itu kita harus hitung lagi total pengeluaran kas kecil hari ini. Terus habis itu bikin pencatatan dan juga jurnal sesuai metode yang digunain perusahaannya. Terus dengan gitu nantinya transaksi kas kecil kita tercatat dengan benar dan laporan keuangan perusahaan tuh jadinya tetap akurat. Kayak kalau gitu, buat lanjut pencatatannya, biar semua transaksi hari ini langsung tercatat dengan benar. Terus minggu ini kamu update penggunaan pakai kas kecil bulan ini berarti ya? Iya, oke, siap. Oke, thank you, Kecil. Oke. Vidya, kayaknya kita nanti abis ini bakal cek saldo yang ada di buku kas sama yang ada di rekening bank deh. Soalnya aku nemu kabar dari tim finance kalau semisal datanya tuh gak sama laporan keuangannya. Jadi kita harus cek sampai dalam satu-satu ya. Oke, aku pegang buku kas, kamu fokus ke data bank ya. Boleh. Ini kita cek secara rinci dimulai dari cek penjualan, buku kas, sama rekening bank. Oke? Berarti aku mulai dari cek penjualan sama pembelian bahan baku kali ya. Aku mau nyamain sama di buku kas ini dan di rekening bank, terutama bukti-buktinya. Ini ada, ini juga ada. Aku cek sih semua transaksi penjualan tuh udah tercatat dan di kasir tuh balance. Pengeluaran bahan baku juga udah sesuai sama bukti-bukti yang ada di sini sih. Berarti dari sisi operasional tidak ada masalah ya? Iya benar, udah berarti kayaknya ada di tempat lain ya. Kita coba cek-cek lagi. Oke, aku cek buku kas sekarang ya. Oke. Berarti dari sisi pengeluaran operasional sih udah tercatat dengan benar ya? Bener-bener bagus. Berarti buku kas sama operasional sih gak ada masalah ya. Coba kita lihat yang lain. Nah tadi udah sesuai, sekarang aku cocokin antara buku kas sama yang ada di bank ya. Sebentar, kita lihat dulu bulan sehari ada kira-kira di sini nggak selisihnya. Oke, saldo awal 1 juta, penjualan terus 3.500.000. Ini pembelian bahan baku 800, gaji karyawan 200. Oke. Di bagian bank saldo awal 1 juta, sekarang 3.500.000. Nah ini dia nih, akhirnya ketemu. Ini ada yang berbeda, ada biaya administrasi bank Rp 50.000 tercatat di bank, tapi di buku kas itu nggak tercatat sama sekali. Nah sebentar, biar yakin aku cross check dulu ya guys. Ini buku kas saldo akhir itu di 200.000, sedangkan kalau di bank saldo akhir itu 150.000, yang dimana ada selisih sebesar 50.000. Selisihnya itu biaya administrasi bank ada 50.000, tapi itu belum tercatat di kas, makanya nominal kas itu lebih gede dibandingkan nominal si bank. Jadi selisih itu bukan dari penjualan atau buku kas kecil ya? Iya benar, jadi ini selisihnya ada di buku kas sama di rekening bank. Tapi kita masukin ini sebagai penyesuaian aja di buku kas. Nah kalau udah disesuaiin, saldonya akan sama dengan di bank. Iya benar banget, kita tinggal lakuin penyesuaian aja. Nah, karena buat penyesuaian antara buku kas, saldo menurut buku kas sama saldo menurut bank, nah itu ada selisih 50.000. Makanya di nominal ini kita harus kurangi di 50.000. Dia nanti balance sama bank ya? Betul, bener banget. Oke, setelah berubah, setelah ini selisih udah terselesaikan dan catatan kas pun udah rapi, dia udah berubah dan jurnal penyesuaiannya pun udah kita buat.
selisih kas yang dari tadi kita cari itu kan ada di biaya administrasi bank yang udah dicatat di jurnal penyesuaian bank, tapi belum dicatat jurnal buku kas. Nah, karena kita udah ketemu masalahnya dan kita udah pasti akan masalahnya dan kita udah nyelesain juga jurnal penyesuaiannya, berarti masalah ini udah kita selesain dan udah kita clearin ya. Oke, berarti udah clear ya ini berarti laporannya sekarang udah siap untuk kita kasih ke tim finance. Oke, good job. Mari kita buka meeting hari ini dengan membedah laporan keuangan operasional bulanan Tukul Coffee and Eatery per periode 31 Mei 2026, yaitu ada jurnal penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Mari kita bahas secara detail. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Ini adalah laporan pemasukan kas kita selama bulan Mei 2026 yang bersumber dari penjualan via kris ataupun tunai. Yang pertama, pemasukan kita tercatat dalam 5 kali input BKM atau buku kas masuk 001 sampai dengan 005 dari tanggal 7 sampai dengan 29 Mei 2026. Yang kedua, pemasukan tertinggi ada di tanggal 14 Mei, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sementara, pemasukan terendah di tanggal 28 Mei di angka 1,2 juta rupiah. Di akhir bulan, akumulasi saldo kas di posisi debit dan pendapatan penjualan di posisi kredit balance di angka 18,7 juta rupiah. Sektor piutang dagang dan juga serba-serbi kosong, artinya semua penjualan bulan ini langsung cair menjadi kas atau saldo. Yang kedua itu adalah jurnal pengeluaran kas. Sekarang, kita beralih ke laporan pengeluaran kas selama bulan Mei 2026. Total ada 6 transaksi utama. BKK atau buku kas keluar 001 sampai dengan 006. Dari tanggal 10 hingga 30 Mei, kita melakukan 4 kali restock bahan baku dengan total pengeluaran Rp6.060.000. Di penghujung bulan, yaitu 30 Mei, kita mengeluarkan Rp3.500.000 untuk pembayaran gaji karyawan. Lalu di tanggal 31 Mei ada pos pengeluaran akhir bulan yang cukup signifikan sebesar Rp5.890.000. Jika ditotal secara keseluruhan, uang yang keluar dari kas kita selama bulan Mei mencapai Rp15.450.000. Kalau kita kurangi total penerimaan Rp18.700.000 dengan total pengeluaran Rp15.450.000, arus kas bulan ini masih positif di angka Rp3.250.000. Namun yang perlu diperhatikan untuk evaluasi ke depannya adalah pengeluaran di akhir bulan 31 Mei 2026 yang menyentuh angka Rp5.800, kita perlu turunkan lagi di meeting selanjutnya. Pos apa saja yang memakan biaya sebesar itu agar efisiensi profit kita di bulan depan itu lebih maksimal. Terima kasih. Dari transaksi yang sudah terjadi selama bulan Mei, seluruh penerimaan dan pengeluaran kas kemudian dicatat dalam buku kas sehingga pergerakan saldo perusahaan dapat dipantau. Jadi saldo awal perusahaan tercatat sebesar 12 juta. Pada tanggal 7 Mei terdapat rakam penjualan minggu pertama sebesar 4.500.000 sehingga saldo meningkat menjadi 16.500.000. Kemudian tanggal 10 dilakukan pembelian bahan baku sebesar 1.500.000 sehingga saldo berkurang menjadi 15 juta. Pada tanggal 18 Mei terdapat rakam penjualan minggu kedua sebesar 5 juta sehingga saldo kembali meningkat menjadi 20 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 17 Mei dilakukan pembayaran supplier sebesar 2 juta sehingga saldo menjadi 18 juta. Pada tanggal 21 Mei terdapat rakam penjualan minggu ketiga sebesar 4.500.000 sehingga saldo kembali meningkat menjadi 22.500.000. Kemudian pada tanggal 28 Mei terdapat setoran hasil penjualan sebesar 1.200.000 sehingga saldo menjadi 23.700.000. Nah, pada tanggal 29 Mei terdapat rakam penjualan minggu keempat sebesar 3.500.000 sehingga saldo meningkat menjadi 27.200.000. Nah, di hari yang sama dilakukan pembelian bahan baku dan kemasan sebesar 1.200.000 sehingga saldo berkurang menjadi 26 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 30 Mei dilakukan pembayaran supplier menggunakan cek sebesar 1.360.000 dan pembayaran gaji karyawan sebesar 3.500.000 sehingga saldo menjadi 21.140.000. Nah, terakhir pada tanggal 31 Mei terdapat pengeluaran operasional akhir bulan sebesar 5.850.000 sehingga saldo kas perusahaan per akhir Mei tercatat sebesar 15.250.000. Jadi saldo kas perusahaan yang tercatat dalam buku kas per 31 Mei 2026 sebesar 15.250.000. Untuk memastikan saldo tersebut sudah sesuai dengan data yang ada di bank, selanjutnya dilakukan proses rekonsiliasi bank. Nah baik rekan-rekan bendahara dan staf Tukul Coffee and Eatery, selanjutnya aku sebagai bendahara Tukul Coffee and Eatery akan ngebahas tentang laporan rekonsiliasi kas dari coffee shop Tukul and Eatery ini, Coffee and Eatery ini. Nah, kenapa sih Tukul Coffee and Eatery ini ternyata butuh rekonsiliasi kas? Karena rekonsiliasi kas ini penting buat nyocokin saldo dari Tukul Coffee and Eatery ini dengan saldo rekening koran bank. Kalau ada perbedaan saldo itu tuh dapat banget terjadi karena adanya transaksi yang sudah dicatat perusahaan tapi belum dicatat oleh bank, atau transaksi yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan seperti administrasi bank. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin laporan rekonsiliasi dari Tukul Coffee and Eatery. Nah, ternyata
terdapat perbedaan nih saldo antara Tukul Coffee and Eatery ini dengan Bank BNI. Ternyata di saldo perusahaan kita itu tuh 15.250.000, sedangkan menurut Bank BNI itu 15.360.000. Setelah saya lakukan cross check dengan karyawan dan staff finance dari Bank BNI, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu hasil penjualan tanggal 20 Mei sebesar 1.200.000 itu tuh telah dicatat oleh perusahaan kita tapi nggak dicatat oleh bank. Nah, ternyata transaksi ini tuh disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Transaksi ini kemudian ditambah ke saldo kita yang di Bank BNI. Kemudian hasil saldo dari Bank BNI ini menjadi 16.560.000. Ternyata selanjutnya di tanggal 30 Mei yaitu pengeluaran kita yaitu pembayaran kepada supplier sebesar 1.360.000 itu tuh telah dicatat oleh kita, udah dikurangin ke kas perusahaan tapi belum dikurangi ke saldo menurut Bank BNI. Setelah dikurangi saldo Bank BNI kita 15.200.000, terdapat gap 50.000 antara saldo kas perusahaan dan saldo menurut Bank BNI. Ternyata setelah dihubungi kembali dan dilakukan cross check, terdapat biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh kas kita. Kemudian setelah dicatat, hasil keduanya balance sebesar 15.200.000. Lalu, kemudian aku akan ngebahas jurnal penyesuaian yang harus dilakukan setelah melakukan pencocokan. Tadi kan di perusahaan kita tuh terdapat satu transaksi saja yang belum dicatat di kas perusahaan kita, yaitu administrasi bank. Administrasi bank ini kita lakukan di debit, kemudian kas di kredit karena kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya administrasi bank ini. Nah, selanjutnya ada buku besar bank di Tukul Coffee and Eatery. Tadi sebelum rekonsiliasi, saldo kita tuh 15.250.000, dan setelah rekonsiliasi yaitu terdapat biaya administrasi bank sebesar 50.000 menjadi 15.200.000. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu bendahara Tukul Coffee and Eatery juga mengenai petty cash yang ada di Tukul Coffee and Eatery ini. Jadi pada perusahaan Tukul Coffee and Eatery kami menggunakan metode dana tetap atau invest fund system untuk pengelolaan kas kecil. Pada metode ini jumlah dana kas kecil ditetapkan sebesar Rp500.000 dan akan selalu dipertahankan sebesar nilai tersebut melalui pengisian kembali di akhir periode. Yang pertama di sini ada pembentukan dana kas kecil pada tanggal 1 Mei 2026 sebesar Rp500.000. Dana tersebut dipindahkan dari akun kas perusahaan ke akun kas kecil sehingga tersedia dana khusus untuk membiayai pengeluaran operasional yang bernilai relatif kecil. Selama bulan Mei, kas kecil digunakan untuk membiayai beberapa kebutuhan operasional yang sifatnya rutin dan juga bernilai kecil, yaitu pembelian meterite untuk dokumen administrasi supplier sebesar Rp20.000, fotokopi dokumen administrasi sebesar Rp20.000, pembelian alat tulis kantor sebesar Rp45.000, serta biaya parkir saat pembelian perlengkapan administrasi sebesar Rp15.000. Total pengeluaran kas kecil selama periode tersebut adalah Rp100.000. Seluruh transaksi tersebut kemudian dicatat pada buku kas kecil. Saldo awal kas kecil sebesar Rp500.000 berkurang setiap kali terjadi pengeluaran sehingga tersisa saldo sebesar Rp400.000 pada akhir bulan. Selanjutnya seluruh pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenis bebannya. Pengeluaran ini terdiri atas beban administrasi sebesar Rp20.000, beban fotokopi sebesar Rp20.000, beban alat tulis kantor sebesar Rp45.000 dan beban transport atau parkir sebesar Rp15.000. Rekapitulasi ini menjadi dasar penyusunan jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Pada tanggal 31 Mei 2026 dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar total pengeluaran selama periode yaitu Rp100.000. Pada tahap ini akun beban di debit sesuai jenis pengeluarannya, sedangkan akun kas di kredit sebesar Rp100.000. Setelah pengisian kembali dilakukan, saldo dana kas kecil kembali menjadi Rp500.000 sesuai dengan konsep metode dana tetap. Pada akhir periode dilakukan analisis selisih kas dengan membandingkan saldo kas menurut pembukuan perusahaan dan juga saldo kas menurut rekening koran bank. Berdasarkan data yang diperoleh, saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp15.250.000, sedangkan saldo menurut bank sebesar Rp15.360.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp110.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan oleh adanya setoran dalam perjalanan sebesar Rp1.200.000, transfer keluar dalam proses sebesar Rp1.360.000, serta biaya administrasi bank sebesar Rp50.000. Setoran dalam perjalanan dan transfer keluar dalam proses tidak memerlukan jurnal penyesuaian karena telah dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat atau diproses oleh pihak bank. Sementara itu, biaya administrasi bank perlu dibuatkan jurnal penyesuaian karena sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat dalam pembukuan perusahaan.
Jurnal penyesuaian dibuat adalah mendebitkan akun biaya administrasi bank sebesar Rp50.000 dan mengkreditkan akun kas sebesar Rp50.000. Setelah dilakukan rekonsiliasi dan penyesuaian, saldo kas yang benar menurut perusahaan maupun bank menjadi Rp15.200.000. Dengan demikian, seluruh selisih kas telah dapat dijelaskan dan tidak dapat perbedaan saldo yang belum teridentifikasi.